Selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga dalam kondisi sehat ya. Tetap semangat. Hari ini kita akan belajar IPA tentang bioteknologi. Materi IPA kelas 9 semester 2. Sebelum masuk ke pembahasan materi, kamu harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan tentang pengertian bioteknologi. Yang kedua, menjelaskan tentang bioteknologi konvensional dan penerapannya. Oke, langsung saja ya. Kamu pasti tahu ini gambar apa kan? Ya, ini gambar tempe. Ada yang tahu tempe terbuat dari apa? Ya, benar, tempe terbuat dari kacang kedelai. Bagaimana caranya kacang kedelai bisa berubah menjadi tempe? Itu dikarenakan adanya peran jamur. Nama jamurnya Rhizopus sp atau sering disebut dengan jamur tempe. Nah, pembuatan tempe dari kacang kedelai ini melalui proses fermentasi itulah salah satu contoh produk teknologi. Sebenarnya apa sih pengertian bioteknologi? Penasaran kan? Bioteknologi berasal dari dua kata. Kata yang pertama adalah bio, artinya hidup, dan kata yang kedua adalah teknologi, yang artinya alat untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna. Jadi, bioteknologi adalah penggunaan organisme atau bagian dari organisme untuk membuat suatu produk atau jasa, sehingga dapat mensejahterakan manusia. Nah, sekarang kita bahas mengenai bioteknologi konvensional ya. Bioteknologi konvensional artinya bioteknologi yang dilakukan dengan cara dan peralatan sederhana tanpa rekayasa genetika. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, bioteknologi di bidang pangan. Contohnya tapai. Tapai atau sering disebut tape merupakan salah satu makanan yang merupakan produk bioteknologi konvensional. Mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tape yang pertama, Aspergillus sp. Berperan dalam pemecahan amilum menjadi glukosa, sehingga ketika kita makan tape akan terasa manis. Yang kedua, Saccharomyces cerevisiae. Glukosa yang dihasilkan oleh jamur Aspergillus sp tadi akan difermentasikan menjadi alkohol oleh Saccharomyces cerevisiae. Lalu yang terakhir adalah Acetobacter aceti. Ketika kita makan tape merasakan asam, hal itu disebabkan oleh bakteri Acetobacter aceti. Fermentasi ini terjadi ketika pembungkus tape terbuka. Oleh karena itu, agar tape yang dihasilkan tidak terlalu asam, dalam pembuatannya harus tertutup rapat. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Contoh yang kedua adalah yogurt. Yogurt salah satu makanan yang enak dan menyegarkan. Apa saja mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan yogurt? Tetap simak ya. Mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan yogurt adalah Lactobacillus casei, lalu Streptococcus thermophilus, yang ketiga Bifidobacteria sp. Yang ketiga adalah keju. Keju merupakan bahan makanan yang dapat diolah menjadi campuran dari roti atau bahan makanan lainnya. Mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan keju adalah Lactobacillus burgallicus dan Streptococcus thermophilus. Contoh bioteknologi konvensional yang keempat adalah tempe. Tadi sudah ibu singgung ya mengenai tempe. Tempe merupakan makanan tradisional Indonesia yang dapat diolah menjadi makanan kesukaan kita. Mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tempe adalah Rhizopus sp atau sering disebut jamur tempe. Contoh bioteknologi konvensional yang nomor 5 adalah kecap. Udah tahu kan gimana kecap? Kecap salah satu bahan makanan yang sangat bergizi dan sebagai pendamping makanan lain. Mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan kecap adalah Aspergillus oryzae, Aspergillus sojai, Aspergillus wenti, Saccharomyces cerevisiae, dan Lactobacillus. Oke, kita lanjut ya. Contoh bioteknologi konvensional yang keenam yaitu roti. Roti salah satu makanan pokok yang mengandung karbohidrat. Pembuatan roti tak lepas dari peranan mikroorganisme juga. Mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan roti adalah Streptococcus cerevisiae. Yap,
kita masuk ke contoh bioteknologi konvensional yang terakhir ya. Minuman beralkohol. Mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan minuman beralkohol adalah Streptococcus. Gimana? Sudah mulai paham kan? Untuk lebih mempermudah pemahamanmu mengenai materi kita hari ini, kita lihat rangkumannya ya. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang dilakukan dengan cara dan peralatan sederhana tanpa rekayasa genetika. Dengan ciri-ciri, yang pertama dilakukan tanpa menggunakan prinsip-prinsip ilmiah. Ciri yang kedua dilakukan hanya berdasarkan pada pengalaman yang diwariskan secara turun-temurun. Ciri yang ketiga, umumnya belum dapat diproduksi secara massal. Ciri yang terakhir adalah contoh dari bioteknologi konvensional, yaitu pada proses pembuatan minuman beralkohol, tempe, roti, tape, dan lain sebagainya. Untuk tugasnya, kamu bisa lihat di tampilan lembar kegiatan peserta didik bioteknologi yang telah Ibu tampilkan. Selamat mengerjakan. Well, I've been thinking about